Oke teman-teman, kembali lagi di tutorial OBS dan kita akan pelajari bagaimana menggunakan OBS dengan baik agar kita bisa menyajikan live streaming yang baik. Live streaming ini bisa dari kegiatan sehari-hari kita, blog kita, vlog kita, ataupun kegiatan ibadah yang ingin kita buat live streamingnya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai scenes, sources, dan transition. Kembali kalau kita buka OBS mula-mula itu tampilannya akan seperti ini. Nah, kali ini saya ingin memberitahu di sini ada yang namanya studio mode. Apa itu studio mode? Kalau kita klik, kita nonaktifkan dulu studio mode-nya, maka tampilan OBS Anda akan seperti ini. Nah, cuma layar satu ini. Artinya apa yang ada di layar hitam ini nanti itu yang langsung kita tampilkan di layar live streaming. Tapi kalau kita mau gunakan studio mode, ketika kita aktifkan, maka akan terbagi menjadi dua layar. Yang pertama layar preview, yang kedua layar program yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, preview ini adalah di mana kita bisa setting dulu tampilan yang akan kita streamingkan, live streamingkan. Ketika kita sudah fix di preview, kita tekan transition, maka layar program ini adalah nanti layar yang sudah kita setting di preview, kita transition, itu yang ada di layar program dan itu yang akan dilihat oleh penonton di layar streaming mereka. Nah, untuk itu kita langsung aja coba. Saya sudah siapkan dua scene. Yang pertama display 1, yang kedua display 2. Display 1 ini masih kosong. Display 2 sudah ada isinya seperti ini. Nah, display 1 kita buat dulu sebagai contoh, add video capture device. Saya ambil saja langsung Triton 300 webcam. Ini adalah webcam dari laptop saya. Ketika saya oke, tampilannya akan seperti ini. Saya full screenkan saja. Ya, ketika saya transition, maka apa yang di layar preview akan dilihat penonton di layar streaming mereka. Saya tekan transition. Ya, sudah keluar apa yang ada di preview yang sudah saya setting tadi. Ini adalah tampilan scene display 1 saya. Jadi nanti teman-teman bisa isi banyak sources di scene 1, di setiap scene yang sudah saudara atau teman-teman siapkan. Anda sebut saja kita mau tambahkan gambar, semisalnya. Nah, seperti ini. Sistem kerjanya, apa yang ada di layer paling atas itu yang akan dilihat paling awal. Contoh Triton webcam saya di layer bawah dari layer image, maka sistemnya dia adalah Triton ini di bawah. Ini bisa kelihatan karena gambar bendera merah putih ini saya kecilkan. Seandainya saya full screenkan juga, maka otomatis Triton 300 webcam ini, yaitu video saya nggak akan kelihatan. Ketika Anda transition, yang terlihat hanyalah gambar bendera merah putih karena dia yang terletak di layar paling atas di scene display 1 ini dan dia full screen. Nah, jadi itu sistem kerjanya. Hampir mirip dengan sistemnya Adobe After Effects, Adobe Photoshop. Dia main layer, apa yang layer yang paling atas itu akan menumpuk layer yang di bawahnya. Nah, itu sistem layering ya saudara-saudara ya. Jadi kalau mau dibuat kelihatan ya kita mesti ukur paling tidak layer yang atas nggak full screen. Tapi kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman semua. Kalau memang butuhnya layar full screen ya dia harus full screen. Tapi ingat, yang di bawahnya nggak akan kelihatan. Itu yang pertama. Lalu, gimana supaya kita bisa mainkan seandainya kita mau video webcam yang diperlihatkan? Ya sudah, kita bisa pakai dua cara. Yang pertama, Triton webcamnya kita naikkan di layer atas. Transisikan. Nah, kelihatan. Atau yang kedua, semisal gambarnya sudah di atas, kita tekan tanda atau icon yang lambangnya mata ini. Nah, ini hide and see. Jadi kalau kita tekan dia bisa kelihatan, kalau kita nonaktifkan dia hide, sembunyi.
maka layer itu tidak akan terlihat, otomatis layer yang di bawahnya yang akan kelihatan. Tadi saya sudah contohkan, ini yang kelihatan adalah layer image. Kalau saya mau lihatkan Triton 300 webcam-nya ini, saya hide dulu image-nya, lalu saya transisi. Ya, ini konsep dasarnya untuk transisi scene and source. Nah, apa gunanya scene? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, scene itu bisa berisi settingan display kita. Tadi saya sudah punya dua. Yang pertama display 1 tampilannya seperti ini. Display 2 tampilannya seperti ini. Nah, jadi kalau Anda sudah punya settingan di awal, kerja kita nanti bisa cepat. Langsung main transition aja. Bisa sih kalau kita cuma mau atur di satu scene. Contoh, kita cuma mau pakai display 1 aja. Ya udah, nanti kita mainnya gimana? Kita kecilkan sendiri. Kalau kebutuhannya seperti ini, ya kita kecilkan sendiri. Nanti kita besarkan lagi. Nanti kalau butuh lagi gambar merah putihnya ditampilkan, kita kecilkan lagi. Nah, bisa, tapi cukup memakan waktu. Cara singkatnya adalah kita sudah settingan preview kita. Nah, karena itu kita bisa tambahkan satu scene lagi di sini. Saya sudah siapkan display 2. Jadi kalau display 1 kebutuhan yang ditampilkan adalah full video, ya sudah, saya tinggal klik scene 1, display 1 saya pastikan transition. Nah, itu yang ditampilkan full video. Begitu misalnya yang dibutuhkan adalah gambar merah putihnya, langsung saya tekan display 2, saya transisikan. Nah, sekarang kalau kita terapkan di pelayanan, semisal waktu khotbah, pembicara belum baca ayat, ya sudah, fullkan aja tampilan live streaming kita, yaitu video dari pengkhotbah yang sedang menyampaikan khotbahnya tersebut. Tapi semisal dia sedang butuh baca ayat, nah permisa di rumah kan butuh juga dibantu untuk bisa baca teks ayat yang ditampilkan, ya kan, yang diminta oleh pembicara. Kita mesti bisa bantu mereka untuk baca sehingga harus kelihatan. Nah, kalau misalnya kita hanya menggunakan satu scene pasti repot. Kita harus kecilkan, besar kecilkan. Nah, saya sudah siapkan scene 2 tadi, display 2. Anggap video pengkhotbahnya tetap kita tampilkan tapi kecil aja porsinya. Gambar merah putih ini adalah nanti ayat yang akan kita tampilkan. Nah, kira-kira inilah konsep dasar dari scene, sources, and transition. Nanti ke depan saya akan kasih bagaimana cara supaya kita bisa tampilkan ayat dengan lebih baik. Kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.